Akhirnya Ilkan Bagot meminta maaf dan siap untuk dimainkan di tahun depan. Kita nantikan bersama. Desus-desus masa depan Elkan Bagot sudah mulai menemui titik terang. Bahkan menurut Ketua PSSI Erick Thohir, Elkan Bagot ini telah dipersiapkan untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Meskipun seperti kita tahu, kalau sekarang ini timnas sudah punya sederet pemain belakang yang sangat oke, mulai dari Jay Itzes, Kevin Dix, Max Hilgers, hingga Kelvin Verdonk. Tapi sekali lagi, Elkan punya kelebihan tersendiri untuk bisa menjadi salah satu andalan Sinteyong lagi untuk kedepannya. Dan melihat situasi yang ada, membuat calon lawan Indonesia di babak round 3, Cina dan Bahrain makin was-was. Bahkan bukan hanya Elkan Bagot yang akan memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret tahun depan, tapi juga ada beberapa pemain top, termasuk Leroy Mendy hingga Jero Ridwan. Lantas seperti apa? Yuk kita ulas selengkapnya. Subscribe juga channel YouTube GL Sport agar lebih berkembang lagi. Setelah sempat dikabarkan akan bergabung di PFF 2024, Elkan Bagot justru kembali mengalami cedera. Dan kini dia sedang menghabiskan waktunya untuk kembali ke Jakarta, Indonesia untuk masa pemulihan. Dan teka-teki masa depan Elkan ini kembali dijelaskan oleh Ketua PSSI yang sangat baik hati, Erick Thohir. Pak Erick masih membuka asa untuk Elkan kembali membela timnas Indonesia. Bahkan jika Elkan ini mau memberikan alasan yang tepat kepada Sinteyong, mungkin dirinya akan diterima dengan sangat baik. Karena sekali lagi, Elkan punya kualitas tersendiri yang tentunya bisa dibutuhkan skuad Garuda. Meskipun banyak yang mengabaikan Elkan, karena untuk saat ini timnas Indonesia sudah punya back-back berkelas seperti Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Kevin Dix, Max Hilgers, hingga Justin Hubner. Namun banyak pula yang merindukan sosok Elkan, karena Elkan punya kemampuan bertahan yang cukup baik. Bahkan dengan postur tinggi badan yang menjulang, Elkan ini bisa diandalkan untuk duel-duel udara ketika bertemu tim-tim seperti Australia hingga Iran atau Irak lagi. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk ajang AFF yang sebentar lagi akan segera dimainkan, info menarik muncul dari negeri Cina. Saat rival kita di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia itu sepertinya tengah berupaya menambah kekuatan timnas mereka secara masif. Seperti kita tahu, penampilan Cina di round 3 ini tak dapat dikatakan bagus. Dari 6 laga yang telah mereka mainkan, mereka memang telah berhasil meraih 2 kali kemenangan, tapi 4 kali kalah dengan 6 poin. Tapi dengan 16 kali kebobolan, tim ini berada di posisi paling bawah di grup C. Itu kenapa dengan sisa 4 laga di round 4 nanti, timnas Cina ingin menambah kekuatan mereka. Dan menurut informasi yang Mimin dapatkan dari akun info sepak bola IDN, yang kemudian Mimin telusuri dari situs Cina Sohu yang menunjukkan jika kabar ini benar. Disebutkan jika saat ini Cina tengah coba untuk memproses naturalisasi 5 pemain, dan kelima pemain tersebut adalah Ryan Raposo, Christopher Cech, Oscar Maritu, Serginho, hingga yang paling populer yakni mantan pemain MU, Tahith Chong. Dari kelima pemain tersebut, 4 merupakan pemain yang bermain di Liga Cina, dengan 1 pemain kelas dunia adalah Tahith Chong. Sebagai informasi soal Tahith Chong, pemain ini merupakan pemain berdarah Belanda Curacao yang pernah main di Manchester United. Karirnya sempat mengalami penurunan, tapi akhir-akhir ini ia kembali meningkat bersama tim Championship Luton Town, di mana di musim ini ia terus bermain reguler dengan total 17 laga telah dimainkan, dengan 2 gol di Championship ia ciptakan. Jelas ini pemain yang cukup bagus jika sampai gabung ke timnas Cina, dan tentu saja bakal membuat tim Cina makin kuat. Lain Cina, lain Bahrain.
Jika Cina coba mendapatkan 5 pemain naturalisasi baru untuk bisa menambah kekuatan timnas mereka guna bisa bersaing di round 3, Bahrain malah terus coba untuk menolak main di GBK. Meski PSSI telah menjelaskan bahwa FIFA meminta laga di bulan Maret tetap dimainkan di Indonesia, namun pihak Bahrain baru-baru ini dilaporkan ogah mengakui penjelasan dari Indonesia bahwa FIFA telah meminta laga tetap dimainkan di Indonesia. Media Bahrain, GDNonline.com, mengklaim bahwa laga Indonesia versus Bahrain belum dikonfirmasi oleh AFC maupun FIFA, dan Bahrain masih bersikukuh jika laga harus tetap dimainkan di tempat netral. Tentu hal ini nggak akan dibiarkan Indonesia. Kalau mau adil, laga harus tetap dimainkan di Indonesia. Apalagi jika melihat gimana Indonesia menjadi tuan rumah menghadapi Jepang dan Arab di GBK beberapa waktu lalu, tak ada masalah kemana, dan semua berjalan dengan baik. Sehingga seharusnya FIFA tak akan menggubris permohonan dari Bahrain tersebut. Dan kembali ke skuad Garuda. Kalau setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-1 di GBK kemarin, para pemain percaya bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ragnar hingga Calvin Verdong. Baru-baru ini, Martin Paes bahkan menjelaskan bahwa ia tak bisa membayangkan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal gila seperti apakah yang akan terjadi? Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin, akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia, ujar Paes dari bola.net. Kepercayaan diri Indonesia untuk bisa lolos ke World Cup sendiri bukan tanpa alasan. Kualitas pemain timnas senior kita benar-benar fantastis. Sebagai contoh, Cina mungkin akan punya Tah Hee-chong, tapi kita juga punya Mads Hilgers, bek tangguh yang telah menempatkan namanya di daftar bek-bek tangguh Liga Belanda. Tak hanya itu, kita juga punya Kevin Dix, bek terbaik di Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Belum lagi sosok Leroy Mendy yang sudah dipastikan bisa main di bulan Maret. Indonesia akan makin kuat di 2025. Dan sekali lagi, itulah yang jadi alasan atau faktor lain optimisme besar para pemain untuk ke World Cup. Sebuah proyek yang juga sudah disampaikan oleh Pak Erik kepada para penggawa timnas. Dan terlepas dari apapun, pokoknya gimana keputusannya nanti, semua ada di tangan Pak Erik dan Sinteyong. Karena kedua sosok itu yang lebih mengerti bagaimana timnas bisa tetap improve di sisa laga babak round 3. Intinya, mau Elkan main atau enggak, semoga timnas tetap memberikan yang terbaik di 4 sisa laga tahun depan. Syukur-syukur bisa lolos secara otomatis menemani Jepang. Kalau enggak, ya sesuai target awal, amankan peringkat 3 atau 4, lalu melanjutkan perjuangan di babak selanjutnya. So, tetap semangat dan berikan penampilan terbaik di sisa laga round 3 ini, oke? Mungkin itu saja untuk video reaksi saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.